Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabihi wa man wala amma ba'd. Alhamdulillah atas kesabaran antum untuk menunggu guru kita Al-Ustaz Muhammad Nuzul Zikri hafizahullah taala, dan semoga kesabaran antum menunggu ini mendapatkan ganjaran pahala yang berlimpah bagi antum dan keluarga antum semua. Sebelum kita mulai, kita akan ada kuis ini. Ini kan pertemuan kita yang keempat ya dari Strangers ya. Mungkin sebutkan tiga judul Strangers dan 3 pemateri yang telah mengisi di kajian kita terlebih dahulu. Antum. Ya, semua suka musik? Ya, Ustaz Zainuddin. Bagi aku musik itu halal. Ustaz Syafiq Reza Basamala. Akulah budak sang raja. Masya Allah, barakallah. Mau apa nih? Antum mau apa? Mau joget? Ada Freemax sudah ada punya? Sudah, kalender ya? Udah beli? Udah ada, antum duduk manis aja kok gitu. Yang kedua ini mungkin Ana akan tanyakan dulu ke Ustadz. Kita kan di sini The Strangers ini bukan tujuan sih ya. Maksudnya kita ingin menggapai pemuda, harapan agama dan bangsa. Dan Islam itu kategori pemuda itu antar umur berapa dan umur berapa, Ustaz? Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ba'd. Ya, pertanyaannya di dalam Islam itu pemuda di antara usia berapa sampai usia berapa? Kesimpulan aja, Reda, bahwa banyak ulama mengatakan bahwa pemuda, yang dinamakan pemuda adalah pada saat kita balik sampai usia 40 tahun. Nah, Ustaz, berarti sampai 40 tahun. Di sini banyak orang tua yang 40 tahun, berarti antum masih pemuda. Ya, jangan merasa tua gitu kan. Berarti yang hadir di atas umur 40, silakan tunjuk tangan, akan ada hadiah. Di atas langsung kelihatan di sini saudara-saudara. Hah? Apa? Beliau? Enggak, beliau 35 tahun itu. Masya kan? Janggutnya aja beliau. Oh. Ini Syekh kita kayaknya. Iya, Syekh. Masya Allah. Masya Allah, beliau rajin sekali di. Masya Allah, ya saya sering lihat juga di Otista ya Pak ya. Masya Allah, belajar dengan guru kita Ustadz Yazid ya Pak ya, sering Pak ya, Masya Allah. Ada buku dan semoga bermanfaat lah ya. Tapi kembali ke Ustadz, dan kita akan memulai inti dari kajian kita. Ustadz tadi sudah diterangkan antara pemuda itu antara sudah balik dan 40, berarti kalau wanita itu setelah menstruasi Ustadz ya? Iya. Setelah menstruasi dan sama dengan umur 40. Nah, di kisaran kita ini sudah banyak slogan-slogan Ustadz. Ada slogan bebas tapi sopan gitu kan, ada aku tunggu jandamu gitu kan, ada slogan muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Nah ini yang akan kita bahas Ustadz. Muda foya-foya, mati masuk surga. Ini dalam Islam itu sendiri bagaimana Ustaz? Iya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Slogan ini jelas sangat menarik ya, Reda ya. Siapa yang nggak mau muda foya-foya, mati masuk surga? Namun yang perlu kita ketahui bersama-sama, setiap slogan itu harus kita timbang dengan Al-Quranul Karim dan hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Karena itulah timbangan kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang anak muda, seorang aula muda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Sallallahu alaihi wasallam. Di antara ayat yang perlu kita renungkan tentang masalah ini adalah surat Al-Mu'minun. Coba kita buka surat Al-Mu'minun ayat 115. Allah mengatakan, "Afahasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un." Apakah kalian berpikir bahwa kami ciptakan untuk foya-foya begitu saja? Masya Allah. Lalu kalian tidak kembali kepada kami? Kalian tidak dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak? Lalu kalian tidak ditanya tentang satu demi satu apa yang kalian lakukan di dunia? Kaulah muda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan jamaah sekalian, ayat ini seakan-akan memberikan renungan kepada kita. Karena Allah yang mengatakan, "Afahasibatum annama khalaqnakum abatha." Apakah kalian berpikir
Kalian diciptakan hanya untuk foya-foya begitu saja dan kalian tidak akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita akan ditanya oleh Allah Jalla wa ala. Bahkan kita tahu dalam hadis Tirmidzi, setiap kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan beranjak kaki kita kecuali ditanya tentang 4 perkara. Dalam riwayat 5 perkara. Nabi mengatakan la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba, dalam riwayat hatta yus'al an khams, tidak akan beranjak kaki seorang hamba dari hadapan Allah Subhanahu wa taala sampai ia ditanya tentang 4 perkara. Dalam riwayat 5 perkara. Apa saja? Wa an umrihi fima afnah. Dia akan ditanya tentang usianya. Dia akan ditanya tentang hidupnya. Dia akan ditanya tentang umurnya, bagaimana dia habiskan. Nah, kaulah muda dan jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menarik adalah yang berikutnya Nabi mengatakan wa syababihi fi ma'ablah. Lalu dia akan ditanya secara khusus tentang masa mudanya. Padahal kita tahu masa muda itu bagian dari kehidupan. Seharusnya cukup saja Nabi mengatakan dia akan ditanya tentang hidupnya, selesai masalah. Tapi Nabi tidak berhenti sampai masalah hidup. Tidak berhenti tentang masalah umur, Nabi tidak berhenti tentang masalah usia, tapi Nabi memberikan fokus kepada masa muda. Nabi mengatakan wa an syababihi fi ma'ablah. Dia akan ditanya tentang masa mudanya, bagaimana ia habiskan, bagaimana ia isi kehidupan tersebut, kemana aja dia pergi. Jadi Allah akan tanya tentang masa muda kita secara detail. Ini penekanan. Kenapa demikian? Karena masa muda adalah masa yang paling strategis. Masa muda adalah masa yang paling potensial. Masa muda adalah masa di mana kita memiliki energi yang berada di titik puncak. Maka Allah akan tanya khusus tentang masalah ini. Masa mudanya ngapain nih gitu loh. Masa mudanya apakah rajin ngaji ke masjid, lalu mengkaji kitab-kitab ulama, atau hangout keluar, atau misalnya clubbing ke kafe sana, ke kafe sini, ke klub sana, ke klub sini. Ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala secara khusus. Ada sesi khusus tentang masa muda kita. Lalu Nabi melanjutkan wa an malihi, dan dia akan ditanya tentang hartanya. Fi ma'an min aina iktasaba wa fi ma anfaqah. Dan dia akan ditanya tentang hartanya, bagaimana ia mendapatkan dan kemana ia alokasikan. Tadi slogannya kan muda foya-foya. Nah, foya-foya kalau kita baca dalam Kamus Bahasa Indonesia, artinya adalah menghamburkan uang untuk kesenangan. Jadi untuk hura-hura, untuk hanya sekedar menikmati kehidupan malam, untuk masuk ke klub satu lalu pindah ke klub berikutnya, ketemu masuk ke pub satu ke pub berikutnya, itu foya-foya. Dan pada saat kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita akan ditanya tentang setiap rupiah yang kita keluarkan. Jadi apabila untuk sebuah kehidupan malam di Jakarta kita habiskan 10 juta itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menghabiskan uang ratusan ribu untuk misalnya beli lintingan ganja ya, orang Jakarta, anak muda Jakarta bilang cimeng ya, gele. Maka kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa Anda keluarkan uang untuk membeli ganja tersebut? Ketika kita membeli misalnya paket hemat putau, atau kita membeli bong untuk minum ngisep sabu, maka kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa Anda keluarkan harta tersebut untuk barang-barang seperti itu? Semuanya serupiah demi serupiah. Dari mana Anda dapatkan dan bagaimana Anda keluarkan? Ini menunjukkan kita harus berpikir secara jernih. Saya yakin anak muda di Jakarta itu dewasa akhirnya. Nah, orang yang dewasa, dia harus berpikir jauh ke depan. Dia harus visioner. Kalau dia hanya berpikir hidupnya di masa esok hari atau lusa, apa bedanya dia dengan anak TK? Apa bedanya dengan dia anak SD? Salah satu hal yang sensitif bagi anak muda itu nggak mau dianggap anak-anak, nggak mau dianggap ABG, nggak mau dikatakan labil. Makanya ada istilah apa sih? Ababil ya, ABG labil. Tetapi ternyata masih labil juga. Buktinya dia menghabiskan uang begitu saja untuk satu malam, untuk foya-foya. Padahal Nabi SAW mengatakan setiap rupiah akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya akhirnya Nabi SAW pernah mengatakan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi mengatakan man nuqishal hisabu udzib. Barang siapa yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menderita. Dia akan sengsara. Dia akan hancur.
Bahkan dalam riwayat yang lain, yahlik, dia akan binasa. Ini belum diazab loh. Ini belum disiksa di dalam api neraka. Ini baru dihisab. Apa maknanya? Saya akan berikan analogi. Misalnya kita kerja nih. Kita kerja di sebuah perusahaan, lalu suatu ketika kita dipanggil oleh manajer personalia kita. Tolong duduk. Jadi ketika manggil kita diminta masuk ke ruangannya. Lalu dia tidak marah, dia tidak suara tinggi, tapi dia dingin. Lalu dia buka secari kertas. Lalu mulai dia sebutkan, tanggal 1 September, Anda datang ke kantor jam 10 dan pulang jam 1 siang. Betul begitu? Dia tahu bahwa kita datang terlambat tanggal 1 September. Yang awalnya cengar-cengir kira-kira digituin sama manajer personalia gimana? Mulai nunduk kan demikian. Lalu tanggal 2 September, Anda pakai mobil kantor untuk urusan pribadi, berangkat full tank dan pulang empty tank. Oh itu kira-kira mana? Dia jadi gemetar. Ya Allah kok tahu? Tanggal 4 September, Anda pakai telepon kantor untuk urusan pribadi. Pulsanya 400.000. Betul begitu? Kita akan tertutup. Itu keringat sudah mulai menetes dari dahi. AC yang dingin dan menyegarkan ruangan terasa sesak di dalam dada. Kenapa? Karena aib-aib kita dibongkar oleh manajer personal kita. Tanggal 7 September, Anda masuk ke toilet perusahaan. Lalu ketika Anda keluar, dua tisu itu hilang misalnya. Kita bilang, oh kok dia tahu juga kita bawa pulang golongan tisu WC. Diare guys. Diare kayaknya. Diare mungkin. Jadi sekali lagi, apa yang kira-kira kita rasakan ketika kesalahan kita, aib kita dibongkar oleh atasan kita? Kita akan tersiksa. Padahal dia nggak gebrak meja, dia nggak nampar kita, dia nggak gebukin kita, dia nggak ngebully kita. Dia hanya bilang betul begitu, betul begitu, betul begitu, dan kita tersiksa. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kalau di hadapan kita Rabbul Alamin? Bagaimana di hadapan kita Malik Yaumiddin? Bagaimana yang membongkar aib-aib kita, yang kita kerjakan sendirian, yang kita lakukan di belakang istri kita, di belakang pasangan kita, di belakang orang tua kita, dibongkar satu demi satu di hadapan Rabbul Alamin. Dan kita tahu bahwa di hadapan kita ada surga dan neraka. Bagaimana jika yang membongkar aib kita adalah syadidul iqab, zat yang sangat pedih siksanya. Setiap rupiah, setiap uang yang kita keluarkan untuk foya-foya, Allah akan bahas, Allah akan bongkar, Allah akan edit pada hari kiamat kelak. Oleh karena itu Nabi manukishal hisabu udzib, barang siapa yang dihisab artinya apa? Dibongkar, ditelanjangin oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menderita. Siapkah kita berhadapan dengan kondisi demikian? Oleh karena itu Allah mengatakan, afahasibatum annakum annama khalaqnakum abatha. Apakah kalian berpikir kita ciptakan kalian hanya untuk foya-foya, lalu kalian tidak dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ikhwatal iman, kaula muda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masa muda akan ditanya secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan slogan ini itu juga rasanya bertentangan dengan sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari. Nabi mengatakan, huffatil jannatu bil makari wa huffatin naru bisyahawat. Surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang Anda benci, yang tidak nyaman bagi nafsu Anda, yang nggak sesuai dengan ego Anda, yang tidak cocok dengan kepentingan Anda. Dan neraka itu dikelilingi dengan syahwat. Oleh karena itu coba kita timbang sendiri, kita anak muda, pemikiran kita semakin dalam, semakin panjang ke depan. Sekali lagi Nabi mengatakan bahwa neraka itu dikelilingi oleh hal-hal yang cocok dengan syahwat kita, yang cocok dengan lifestyle kita, kehidupan malamnya, drugsnya, seks bebasnya. Wa huffatin naru bisyahawat. Neraka itu dikelilingi dengan hal-hal yang cocok dengan syahwat, khususnya syahwat anak muda. Nah Ustaz, untuk slogan yang tadi Ustaz, Masya Allah atas pemaparan Ustaz. Ini kita telah memberikan
membuat video testimoni Ustaz tentang slogan muda foya-foya dan mati masuk surga. Ini kita ambil dari beberapa kalangan, mungkin Ustaz bisa mengomentari setelah nanti melihat tayangan testimoni. Silakan. Boleh, foya-foya boleh aja. Menurut gua wah enak tuh kalau gua kayak gitu. Boleh, foya-foya boleh aja. Menurut jadi keren ya slogan kayak gitu ya? Wah keren juga, mau tuh gua kayak gitu. Kalau menurut gua ya pada saat lu muda lu manfaatkan, lu gapai dunia ini, lu senang-senang. Ketika lu tua ya lu mau nikmatin hasilnya ya lu tinggal nunggu mati lu kayak gimana. Oke, jadi boleh tuh foya-foya. Boleh, foya-foya boleh aja pada saat muda ya. Pada udah lu nikmati semua, lu mau ngapain juga. Nah, ketika waktu lu udah umur sekitar 50-an, nah itu saatnya lu mencapai ya pertobatan lah. Satu. Ini mas, gimana mas? Menurut mas tentang slogan muda foya-foya tua kaya raya mati masuk surga mas? Itu bagus sekali. Jadi itu bikin semangat hidup kita ya nggak? Gitu ya. Pernah dengar mas ya? Iya, dulu sekali. Ke zaman masih Ya zaman ojol itulah, bajulah, dokter. Tapi pernah dengar mas ya? Iya. Kalau menurut anda gimana dek? Pernah dengar nggak muda foya? Pernah. Terus gimana menurutnya dek? Lumayan. Lah kok lumayan? Bagus satu. Bagus, Jadi Pak. untuk memasuki kehidupan. Jadi kita hidupnya positive thinking. Lu mau ngapain juga. Surga tuh perlu dicapai ya, dicari ya. Iya usaha dong. Nah, kita kalau misalnya emang wah gue kodar gue udah masuk surga nih, siapa yang tahu kodar lu kan gitu kan, itu kan udah dituliskan aja gitu. Tapi kalau emang udah dituliskan kayak tadi Alfi bilang lu begundal nih apa segala macem ya nggak, tapi kalau lu emang di akhirnya lu masuk surga ya kuasa Allah udah ya. Jadi menurut gimana? Jadi hidup kita positif. Positive thinking ya? Iya. Oke, terima kasih mas ya. Yo. Iya, itu Ustaz. Jadi itu ada beberapa macam versi Ustaz. Iya. Ada tanggapan Ustaz? Iya, memang sekali lagi slogan ini enak ya. Jadi apalagi kalau kita bisa atur hidup kita, bahwa tadi katanya kan kalau muda itu foya-foya, lalu usia berapa tadi 50 tahun ya, baru kita taubat, baru kita move on, lalu kita mati husnul khatimah. Masya Allah. Ada beberapa catatan dalam masalah. Yang pertama, mungkin wacana seperti ini bisa kita jalankan kalau kita sudah buat appointment dengan malaikat maut. Jadi tahu kapan kita dicabut, baru H-1 atau H-1 minggu atau H-1 bulan baru kita bertobat kepada Allah. Yang jadi masalah kita tidak tahu kapan maut itu menyambut kita. Yang jadi masalah baik anak muda maupun orang tua sama-sama punya peluang untuk mati. Sama-sama punya peluang untuk dikunjungi oleh tamu yang paling mengerikan ini. Ini yang pertama. Yang kedua, banyak yang mengatakan ini bagus-bagus aja, tapi coba tanya Allah Subhanahu wa taala dan tanya Nabi SAW. Nabi mengatakan tentang orang-orang yang akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, di mana tidak ada naungan, tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dan naungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Bukhari, apa kata Nabi kita? Nabi kita mengatakan wasyab nasya'a fi ibadatillah. Salah satu yang akan dilindungi oleh Allah, dinaungi oleh Allah ketika matahari berada 1 mil di atas kita. Pada saat kita dibangkitkan dalam kondisi telanjang bulat, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan gurlan buhma. Pada saat itu semua manusia dibangkitkan dalam kondisi tidak memakai alas kaki, telanjang bulat, tidak dikhitan dan tidak membawa bekal apapun juga. Ketika kita benar-benar berada di masa yang begitu mengerikan, ketika setiap orang hanya memikirkan dirinya sendiri, ketika seseorang, saya yakin kaula muda yang ada di sini semua akan lari dari orang tuanya pada hari kiamat nanti, semua akan menyingkir dari pasangan-pasangannya, semua tidak mau tahu tentang anak-anaknya. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu seseorang menghindar dari saudaranya dan menghindar dari orang tuanya, orang tua yang ia banggakan ketika di dunia, ia tidak mau tahu ketika pada saat di hari kiamat kelak. Dan ia menghindar dari istri atau suami dan anak-anaknya, belahan jiwanya ia tinggalkan pada hari kiamat kelak. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Pada saat itu seseorang hanya memikirkan dirinya sendiri, hanya memikirkan nerakanya sendiri atau surganya sendiri. Pada saat itu ada salah satu
golongan yang Allah janjikan akan dinaungi dan dijaga oleh Allah. Siapa dia? Syabun, seorang pemuda yang tumbuh, yang melewati masa mudanya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang perlu kita camkan. Lalu yang berikutnya, nggak sesimpel itu, tidak sesimpel itu, muda foya-foya, lalu taubatnya pada usia 50 tahun, lalu usia 60 tahun masuk surga. Tidak sesimpel itu. Karena kenapa demikian? Kita semua sepakat, merubah pola hidup itu nggak mudah. Merubah habit itu susah loh. Allah mengatakan, falamma zagu azagallahu qulubahum. Ketika mereka menyimpang dari jalan Allah, maka Allah akan tambah penyimpangan mereka. Jadi penyakit jiwa itu seperti penyakit fisik, akhreda. Jadi apabila kita biarkan, dan kita biarkan, maka stadiumnya akan naik dari stadium 1 ke stadium 2, stadium 2, stadium 3, stadium 3, stadium 4. Lalu apa yang terjadi? Tinggal angkat tangan dokter tersebut. Ini yang perlu kita camkan. Gak semudah itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir hayat kita, ketika kita sudah terbiasa mengisi waktu muda kita untuk foya-foya. Oleh karena itu, apa kata para ulama? Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya punya sebuah kaidah yang begitu luar biasa. Kata Ibnu Katsir, man 'asha 'ala syai' mata 'alai. Wa man mata 'ala syai' bu'itsa 'alai. Barang siapa yang memiliki pola hidup, dia punya sebuah lifestyle tertentu, maka dia akan dimatikan dengan kondisi tersebut. Dan ketika dia dimatikan dalam kondisi itu, dia akan dibangkitkan dengan kondisi yang sama. Inilah makna firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 102 yang sering kita dengar ketika sholat Jumat. Ini suka sholat Jumat nggak nih ngomong-ngomong? Nah, salah satu yang dikatakan oleh khatib apa? Ayo coba, ayat apa? Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kok nggak ada suaranya sih? Terakhir sholat Jumat bulan apa? Jadi Allah mengatakan, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Ini kan susah, ini membingungkan. Gimana? Allah meminta kita, janganlah kalian meninggal dunia kecuali berada di atas iman dan Islam, kecuali di atas ketakwaan. Sedangkan Allah tidak memberitahu kapan kita meninggal dunia. Beda kalau Allah kasih tahu, Anda akan meninggal bulan Desember. Maka kita bisa ngesetkan gitu ya. Artinya kita mabok-mabokan, kita ngedrak sampai November, baru November kita pergi ke masjid iktikaf sambil menunggu anjal menjemput. Tapi yang jadi masalah kan Allah tidak sebutkan. Tapi Allah memerintahkan kita, janganlah kalian meninggal dunia kecuali di atas Islam. Apa maknanya? Maknanya adalah apa yang disebutkan Ibnu Katsir. Kita bisa men-set kondisi kita pada saat kita meninggal dunia dengan mengatur pola hidup kita. Man 'asha 'ala syai' mata 'alai. Barang siapa yang memiliki pola hidup tertentu, maka dia akan meninggal dengan pola tersebut. Orang yang semasa mudanya dia membaca Al-Qur'anul Karim, dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menuntut ilmu agama, ia amalkan sesuai dengan kemampuannya, maka insya Allah dia akan diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah. Dia akan diwafatkan dalam kondisi membaca Al-Quran, dalam kondisi sujud kepada Allah, dalam kondisi berzikir kepada Allah Jalla wa'ala. Dan sebaliknya, kita tahu fakta di lapangan. Apalagi hari-hari ini, betapa banyak orang yang meninggal dunia ketika berhubungan badan dengan selingkuhannya. Na'udzubillah. Kita tahu bagaimana ada seseorang, kita tahu beberapa kasus, dia meninggal karena dimutilasi oleh pasangan gay-nya. Na'udzubillah min dzalik. Dan ini terjadi, man 'asha 'ala syai' mata 'alai. Barang siapa yang memiliki pola hidup, lifestyle tertentu dalam hidup ini, maka dia akan diwafatkan dengan kondisi dan pola hidup dia tersebut. Betapa banyak orang meninggal OD, kenapa? Karena ngedrugs, karena dia jangkis kan begitu, karena dia selalu pakai barang tersebut, maka dia meninggal dalam kondisi OD. Ini sudah terbukti, fakta di hadapan kita. Dan saya yakin anak muda yang berpikir jernih, dia tidak akan menyanyiakan fakta tersebut. Nah, ini Ustaz, ada semacam membuat jadinya orang tuh menyepelekan Ustaz. Ada perkataan yang nggak apa-apa lah, maksudnya kan kita masuk surga bukan karena amalan, kita kan masuk surga karena rahmat Allah. Gimana tuh Ustaz?
Iya, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul, kita masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan bukti kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan taufik kepada kita untuk beribadah. Jadi ketika Anda mudah foya-foya, itu menunjukkan bahwa ada yang salah dalam diri Anda sehingga hidayah Allah tidak masuk kepada diri Anda. Kan kita tahu, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah kondisi sebuah kaum sampai mereka merubah kondisinya sendiri. Saya ingin jelaskan bahwa konsep hidup di dalam Islam itu jemput bola, bukan nunggu bola. Silakan cek di seluruh ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Intan surullah yansurkum. Jika kalian menolong agama Allah, maka Allah akan tolong kalian. Jangan dibalik, nunggu pertolongan dulu baru berjalan. Tidak, ayatnya tidak demikian. Allah juga mengatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang berjihad berjuang di atas jalanku, maka aku akan berikan petunjuk terhadap jalan tersebut. Bukan nunggu dulu, duduk manis, baru ketika ada yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala baru kita bergerak. Ini yang jadi masalah. Lalu Nabi mengatakan dalam hadis Tirmidzi, ihfazillaha yahfazka, jagalah hak Allah maka Allah akan menjagamu. Jadi konsep dalam Islam, kita diminta untuk melangkah, kita diminta untuk berusaha, kita diminta untuk bangkit, baru pertolongan itu akan datang kepada kita. Mungkin itu akhirnya. Nah, ada lagi Ustaz, ketika anak muda itu dia dengan lifestyle yang Ustaz tadi sebutkan, dia berzina ataupun dia dugem dan lain-lain, dia menganalogikan pezina saja itu masuk surga hanya mengambilkan minum anjing gitu. Jadi nggak perlu amalan. Jadi yang penting kita ikhlas memberikan sesuatu karena Allah. Jadi zina tetap masuk surga. Iya ya. Itu hadis Bukhari ya. Nah. Ketika Nabi SAW menjelaskan ada seorang pelacur dari pelacur Bani Israel. Lalu ia melihat seekor anjing ya. Seorang atau seekor? Seekor anjing. Seekor anjing yalhath. Jadi dia anjing itu julurkan lidahnya karena kehausan. Lalu timbul rasa iba dalam diri wanita tersebut. Lalu apa yang dilakukan? Ya copot sepatu bootnya, lalu ia turun ke sumur. Jadi anjing dia tawaf di mengelilingi sumur. Jadi si anjing serba salah. Kalau dia hanya tawaf dia tidak bisa minum. Kalau dia terjun ke sumur dia akan minum tapi dia tidak bisa naik lagi. Akhirnya dia putuskan untuk ngiter-ngiter dan melakukan tawaf di sekitar sumur itu. Nah, apa yang dilakukan si anjing dilihat oleh si wanita. Lalu wanita itu punya rasa iba, lalu ia buka sepatu bootnya, lalu ia masuk ke dalam sumur, lalu ia naik lagi dan ia berikan air yang ia ambil dengan sepatu bootnya itu. Lalu apa kata Nabi? Faghufira laha bihi. Maka dia diampuni dan dimaafkan oleh Allah karena perbuatannya tersebut. Nah, ini harus didudukan karena kalau salah paham ini bisa repot. Ustadz, kalau begitu saya mau zina aja lah. Kebetulan tetangga saya punya anjing, saya belikan susu nanti kan repot. Jadi kalau air sumur aja bisa masuk surga, apalagi susu. Sirup, ya? Kan begitu. Apalagi susu, jadi bisa 3 atau 4 atau 5. Nah, dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah atau Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwa inti dari amalan wanita tersebut itu bukan memberikan minum kepada seekor anjing, tapi keikhlasannya. Keikhlasan dalam membantu, dan itu susah dan itu berat karena keikhlasan adalah amalan yang paling berat di dalam Islam. Jadi coba lihat wanita tersebut, ia membantu seekor anjing, bukan manusia. Kalau manusia bisa membalas, manusia bisa memberikan sesuatu, tapi ini seekor anjing. Sekeren-kerennya anjing, misalnya anjingnya Dalmatian, tidak mungkin mengatakan syukran jazakillah khairan, kan begitu. Nama anjing nggak bisa membalas, dan jangankan membalas, mengucapkan terima kasih saja tidak bisa. Lalu yang kedua, ketika ia bantu anjing tersebut nggak ada orang lain, jadi tidak ada orang lain. Jadi ini bukan pencitraan. Nah ini kan lagi populer pencitraan. Jadi ini bukan pencitraan karena nggak ada media, nggak ada wartawan di sana, nggak ada siapapun. Dia lakukan seorang diri, itu membuktikan keikhlasan seorang wanita tersebut. Lalu pekerjaan yang ia lakukan itu tidak mudah, tidak mudah. Bukan membeli susu di minimarket, tetapi ini dia harus turun. Bayangkan wanita harus turun, masuk ke dalam sumur, lalu naik lagi dengan membawa, artinya tangannya tidak bisa sempurna ia gunakan dan maksimalkan karena dia harus membawa sepatu boot, lalu ia berikan kepada anjing itu. Nah, sebagai reward atau
penghargaan bagi si wanita dengan keikhlasannya, Allah ampuni dosa-dosanya. Jadi intinya keikhlasan. Jadi bedakan orang yang ikhlas nolong atau orang yang menjadikan pertolongannya kepada anjing sebagai justifikasi atau modus untuk menghalalkan zina. Ini berbeda. Jadi kalau ini memang udah niat dari awal mau zina, kebetulan ada anjing, teman atau tetangga, ini tidak bisa disamakan. Baik, sebelum kita memberikan tanya jawab, sesi tanya jawab, kita akan memberikan hadiah lagi nih. Bagi yang mungkin satu memberikan 2 poin apa yang tadi diberikan oleh Ustadz, mungkin bisa di-sharing apa tadi poin-poin yang telah Ustadz berikan. Silakan. Antum, silakan. Nama, jangan nyontek bro. Nama siapa? Muhammad Duzul. Sama. Kalau gitu langsung kasih hadiah. Karena namanya sama. Muhammad siapa? Muhammad Nur. Baik, silakan. 2 saja. Iya. Yang kedua. Ini nih kalender kasihan. Kalendernya berarti 6 bulan aja. Iya betul. Karena setengah. Coba ada tip X gak nih? Silakan Muhammad Nur. Taib, kita akan buka sesi tanya jawab. Mungkin untuk sesi tanya jawab ini kita keserahkan kepada saudara Fani. Silakan saudara Fani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, telah kita dengarkan dan saksikan bersama penjelasan yang sangat gamblang dan insya Allah mudah dimengerti dari Ustadz Nuzul. Seperti biasa tanya jawab akan berlaku seperti ini untuk ikhwan, akan bertanya langsung pada Ustadz. Sedangkan bagi akhwat, pertanyaannya harap ditulis dan dikumpulkan di sebelah sayap kanannya akhwat, nanti akan saya ambil. Sebelumnya Ustadz, saya mau bertanya sedikit nih Ustadz. Ya gimana akhwat? Jadi gini, orang anak muda itu diberikan Allah kelebihan, energik, tanpa batas, malah ada yang mengistilahkan dengan darah muda Ustadz. Lalu kalau anak muda punya darah muda, hidupnya seperti panah yang lepas dari busurnya, kalau hidupnya cuma ke masjid, monoton kan nggak asik Ustadz. Ada nggak solusi Islam untuk mengatasi gairah darah muda itu Ustadz? Terima kasih jazakallahu khair kepada Fani atas pertanyaan yang sangat baik. Jadi pertanyaan tentang darah ini mulai mencekam. Iya, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini mindset yang perlu kita luruskan. Ketika kita menyatakan bahwa anak muda yang ideal adalah anak muda yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang sujud kepada Allah, yang ruku kepada Allah, yang berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Anak muda yang takut bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dengan inilah ia bisa men-set akhir hayatnya insyaallah taala dan ia akan masuk ke dalam surga. Ini bukan berarti hidup itu menjadi gersang, hidup itu menjadi monoton, hidup itu tidak nyaman atau nggak asik lagi. Tetapi yang perlu kita camkan bahwa pola pikir yang benar, ibadah dan pengorbanan, jika kita lakukan dari lubuk hati kita yang paling dalam, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan itu bukan yang paling banyak ketawa kan. Kebahagiaan itu bukan yang paling sering hangout. Kebahagiaan itu bukan yang paling sering clubbing. Justru sebaliknya perlu kita curigai. Orang kalau tiap malam clubbing berarti dia nggak bahagia di dalam rumahnya. Saya ingin tanya pada kaula muda yang di sini, kalau kita nyaman di tempat, kira-kira kita mau diajak pergi ke tempat lain apa tidak? Enggak kan? Kalau kita nyaman di rumah kita mendapatkan kebahagiaan dengan keluarga kita, dengan orang tua kita, dengan pasangan kita dan anak-anak kita nggak akan mau diajak teman-teman kita untuk pergi ke tempat yang lain. Maka ketika seseorang itu menghabiskan waktunya pergi ke kafe A, lalu pergi pindah lagi ke kafe B, lalu main ke sana, lalu nyoba dunia gelap, lalu bermain wanita, ini menunjukkan dia tidak bahagia. Itu pelarian, bukan kebahagiaan. Karena sekali lagi,
Yang Islam inginkan, ini penting, Islam itu agama yang sangat humanis. Artinya apa? Memanusiakan manusia. Semua perasaan manusia itu diakomodir oleh Islam. Islam tidak meminta kita menangis setiap saat. Sebagaimana Islam tidak meminta kita tertawa setiap saat. Kenapa? Karena tertawa setiap saat itu bukan tanda bahagia. Coba kalau misalnya kita, teman-teman sekalian, punya sahabat yang tertawa 7 kali 24 jam. Kira-kira orang itu anaknya diapain? Diruqyah, itu kesurupan. Jadi ini menunjukkan bahwa tertawa itu belum tentu tanda kebahagiaan. Karena kalau tanda kebahagiaan, maka orang yang paling banyak tertawa adalah orang yang paling bahagia. Begitu juga orang yang heboh di komunitasnya, di sosialitanya, belum tentu bahagia. Karena kalau heboh parameter kebahagiaan, harusnya manusia paling heboh siapa? Rasulullah SAW, karena Nabi yang paling bahagia. Tapi Nabi nggak heboh. Konsep Islam adalah sa'atan sa'ah. Ada waktunya kita menangis karena mengingat dosa. Ada waktunya kita tertawa. Ada waktunya kita bersedih karena mengingat kekurangan kita. Namun ada waktunya kita tersenyum. Ada waktunya kita bermain dengan keluarga kita, dengan pasangan kita, dengan teman-teman kita ngumpul. Ada waktunya saat kita berkholwat kepada Allah SWT. Makanya kan Nabi pernah mengatakan, iyakumul julusi bituruqat. Kalian itu jangan nongkrong, jangan kongko-kongko di jalanan. Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah nggak bisa. Bayangkan Nabi, para sahabat nggak bisa tinggalkan nongkrong-nongkrong. Maka tenang, jangan justifikasi dulu ya. Jadi jangan ada yang boleh pulang nih, karena kalau pulang sekarang berubah nanti maknanya. Jadi sekali lagi Nabi mengakomodir. Lalu kata Nabi SAW, kalau kalian tidak bisa tinggalkan majelis-majelis kalian di pinggir jalan, kalau bahasa kita kan nongkrong sekarang, maka kalian harus menunaikan hak jalan. Hak jalan yaitu menjawab salam, beramar ma'ruf, nahi mungkar, dan seterusnya. Jadi boleh, tapi proporsional. Makanya konsep dalam Islam sa'atan sa'ah. Ada waktunya kita tertawa, ada waktunya kita menangis, ada waktunya kita bergaul dengan manusia, ada waktunya kita bersama dengan pencipta kita. Karena kita nggak mungkin bahagia hanya dengan manusia. Itu bukan konsep Nabi kita SAW. Makanya kan kita tahu bersama, ketika Salman Al-Farisi berkunjung ke rumahnya, ke rumah sahabat dan saudara beliau yang bernama siapa? Abu Darda. Lalu bertemu dengan istri Abu Darda dengan penampilan yang lusuh, yang kucel ya. Salman bertanya kepada istrinya Abu Darda, "Kenapa engkau kok enggak dandan, kok enggak berpenampilan rapi?" Apa kata istri dari Abu Darda? "Saudaramu itu tidak membutuhkan dunia lagi." Artinya beliau Abu Darda itu hidupnya selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak pernah menyentuh istri, kalau siang berpuasa, kalau malam qiyamul lail dari ba'da isya sampai menjelang subuh. Lalu kapan waktu dengan istri serta anak-anak? Ya sudah, buat apa saya dandan? Orang saya enggak disentuh kok. Ya sudah, boleh saya masuk akhirnya dia. Nah, ketika sampai di dalam rumah, bertemulah dengan Abu Darda, dan benar Abu Darda sedang puasa. Abu Darda sedang puasa. Dan Abu Darda walaupun sedang puasa, beliau menyediakan jamuan untuk Salman. Akhirnya Salman diminta untuk makan, dan Salman mengatakan, "Saya nggak mau makan kecuali dengan dirimu. Jadi saya nggak akan makan kecuali Anda berbuka puasa." Salman ingin menjelaskan konsep sa'atan-sa'atan. Ada waktunya Anda berpuasa, ada waktunya Anda memuliakan tamu. Nggak bisa demikian terus. Lalu akhirnya Abu Darda berbuka. Dan Salman meminta izin untuk menginap di rumah Abu Darda. Lalu Abu Darda menemani tamunya, dan ketika beliau berpikir Salman akan beristirahat, beliau tinggalkan dan beliau ingin mengerjakan sholat tahajud setelah ba'da isya. Lalu apa yang terjadi? Salman melarang, jangan sekarang. Ini bukan waktunya tahajud, ini waktunya tidur. Ini bukan waktunya qiyamul lail, ini waktunya istirahat. Akhirnya Abu Darda terpaksa untuk istirahat. Sampai singkat cerita, ketika jam menunjukkan sepertiga malam yang terakhir, Salman mengajak Abu Darda untuk qiyamul lail dan tahajud pada malam hari tersebut. Nah, si Abu Darda kan nggak puas tuh, kesel. Ini schedule saya diberantakin nih sama tamu saya Salman. Ayo kita lapor kepada Nabi SAW. Akhirnya dua sahabat ini melapor kepada Nabi SAW. Lalu apa kata Nabi SAW? Sodaqo Salman, yang benar tuh Salman. Inna li nafsika alaika haqqa
wali zaujika 'alaika haqqan wali ahlika 'alaika haqqan fa'ati kulladzi haqqin haqqan. Wahai Abu Darda, dirimu itu punya hak yang harus engkau tunaikan. Istrimu itu punya hak yang harus engkau tunaikan. Anak-anakmu punya hak yang harus engkau tunaikan. Maka berikanlah setiap pihak haknya masing-masing. Itulah Islam. Bayangkan, Nabi SAW, coba kita ambil ilustrasi yang simpel aja. Nabi SAW, kalau tahajud, kaki beliau bengkak. Kita tahu ya, hatta tawarramat qadamah. Kaki beliau bengkak. Tapi di waktu yang lain, beliau masih, kenapa kaki beliau bengkak? Pertanyaannya. Karena saking lamanya beliau berdiri. Bayangkan satu rakaat pernah baca Al-Baqarah. An-Nisa, Ali Imran, satu rakaat. Subhanallah, 6 juz lebih satu rakaat. Antum pernah baca Al-Baqarah satu rakaat? Kulhu, Ustaz. Iya kan? Saya yakin pernah, tapi sampai ayat kelima Allahu Akbar kan begitu. Jadi apa bedanya dengan kulhu? Jadi Nabi panjang ketika sholat. Tapi Nabi masih bisa lomba lari dengan istrinya Aisyah. Nabi masih bisa mandi bareng dengan Aisyah. Kita udah tahajud nggak baca Al-Baqarah, nggak pernah mandi bareng sama istri. Terus mau apa kan ya? Jadi coba kita lihat kehidupan yang sangat humanis. Nabi bisa mempraktekkan. Ada waktunya dia bercanda dengan istrinya, ada waktunya beliau bertakarub kepada Allah Taala. Saat dan sa'ah, ada waktunya. Ada waktunya kita beribadah kepada Allah dan ada waktunya kita berinteraksi, kita tertawa. Makanya Abdullah bin Umar itu pernah ditanya, hal kanu yadhakun? Abdullah bin Umar, saya mau tanya nih, para sahabat Nabi itu bisa ketawa juga nggak sih? Karena kan orang yang ahli ibadah, ulama itu kan kesannya serius, kesannya kaku ya. Jika kita bandingkan dengan kaula muda misalnya, jadi kaku, serius, tidak bisa ketawa, tidak bisa tersenyum, giginya mahal dan lain sebagainya. Makanya ditanya kepada Abdullah bin Umar, sahabat tuh bisa tertawa juga nggak sih? Apa kata Ibnu Umar? Kanu yadhakun walakinnal imana fi qulubihim a'dham minal jabal. Mereka pun juga ketawa. Abu Bakar, Umar, Utsman itu bisa ketawa juga. Tapi iman di dalam hatinya lebih kokoh daripada sebuah gunung. Apa salah satu maknanya? Mereka tahu kapan harus ketawa, kapan harus menangis. Kapan harus bercanda, kapan harus berkhulwat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kehidupan yang sejati, proporsional. Kita memberikan semua pihak haknya masing-masing. Ya. Nah. Oke, Masya Begitu Allah. apa nih? Ustadz, nanti kita akan berikan pertanyaan ikhwan secara langsung ya. Tapi pertanyaannya sesuai ya, jangan Alhamdulillah Ustadz, saya bisa ngaji nih, tapi saya mau tanya, kemarin itu puasa Arafah yang benar yang mana? Itu nggak dijawab Ustaz. Iya, itu nggak ada hubungannya ya. Oke, Ikhwan, tunjuk tangan yang mau tanya. Itu dah. Ya silakan, Afan nih, silakan. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanggapi dari tadi yang Ustadz katakan tentang menjemput bola ya Ustadz ya. Jadi tadi kalau tidak salah Ustadz katakan bahwa kita sebagai muslim itu harus bergerak agar bisa berubah gitu ya. Tapi ada subhat yang muncul dari beberapa kalangan bahwa yang dimaksud bergerak itu bergerak secara fisik. Artinya ketika katakanlah sekarang ini Islam sedang banyak dihujat di mana-mana gitu ya, banyak diinjak di mana-mana. Kita harus bergerak secara fisik, kita demo dan segala macam. Nah, ya yang saya ingin tanyakan bagaimana pendapat tanggapan Ustadz mengenai itu Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih hadiah dulu Ustadz ya. Oh ya, silakan. Silakan, ini Bapak siapa tadi namanya? Bapak sudah nikah, Pak? Belum. Oh, cocok, ini ada kaos judulnya Mencari Pendamping Solihah. Barakallahu fiik. Semoga dapat langsung, Pak ya. Silakan Ustaz. Iya, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bergerak secara fisik jelas tidak perlu kita ragukan lagi. Wa'iddu mastata'tum min quwwah. Allah berperintahkan kita untuk mempersiapkan diri jika musuh itu menyerang. Jadi ayat ini berbicara tentang kekuatan militer. Namun yang perlu kita camkan, ikhwatal iman azani Allahu ayyakum, kita harus membuat skala prioritas. Dan kalau kita melihat dakwah Nabi SAW, bahwa
prioritas pertama adalah menanamkan iman di dalam hati kita. Karena seseorang tidak akan mau, apalagi anak muda, diajak berkorban, diajak untuk bergerak secara fisik, kalau dia belum punya iman di dalam hati dia. Makanya ketika Nabi SAW berdakwah, Nabi SAW menekankan akidah di dalam dakwah beliau. Beliau sekali lagi menanamkan sendi-sendi keimanan, iman kepada Allah. Orang tuh harus dibuat yakin dulu bahwa Allah itu maha mendengar, Allah maha melihat, Allah maha sayang, Allah maha pengasih. Dia harus diyakinkan dulu bahwa dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia harus yakin dulu bahwa Allah itu sangat pedih siksanya. Maka jika itu baik, semuanya akan baik. Kita ingat hadis Bukhari, Nabi mengatakan ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Ketahuilah di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Jika daging itu baik, maka baiklah seluruh anggota badan, termasuk fisik kita akan bergerak. Namun jika daging itu rusak, maka rusaklah seluruh anggota badan. Ketahuilah daging itu adalah qalbu, dan asupan qalbu adalah nilai-nilai akidah. Makanya kan Aisyah pernah mengatakan dalam hadis Bukhari, Aisyah mengatakan ayat-ayat yang pertama kali turun itu adalah ayat-ayat yang berisi tentang penjelasan surga dan neraka, sampai manusia itu yakin kepada Islam, yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru turunlah hukum, ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak boleh. Dan kalau Allah memulai dengan hukum, misalnya Allah memulai la taqrabuz zina, janganlah kalian berzina, maka para sahabat akan kompak mengatakan la nada'uz zina abada, kita tidak akan meninggalkan zina selama-lamanya. Kenapa? Karena hati belum siap. Dan kalau ayat yang pertama kali turun dilarang minum khamar, dilarang minum minuman keras, maka para sahabat akan merespon dengan mengatakan la nada'ul khamra abada, kita tidak akan meninggalkan khamar selama-lamanya. Oleh karena itu step pertama harus melakukan reformasi dan memperbaiki hati kita dengan keimanan, ketauhidan dan akidah yang benar. Lalu yang berikutnya, jika kita ingin bergerak secara fisik, kita harus bergerak sesuai dengan kaidah syariat. Kita harus bergerak dengan rambu-rambu syariat, dengan kaidah-kaidah syariat, karena kita sepakat niat baik saja tidak cukup. Niat baik harus disajikan dengan cara yang benar. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Dalam hadis Muslim, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mengerjakan amal perbuatan yang tidak pernah kami contohkan, kami syariatkan, kami tuntunkan, maka amalan itu tertolak. Jadi oleh karena itu, kita tidak fobi dengan pergerakan secara fisik, namun pergerakan secara fisik itu harus diawali dengan merubah hati dan menanamkan nilai-nilai akidah yang benar. Lalu yang kedua, bergerak tersebut harus sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Mungkin itu. Jazakallahu khairan Ustadz atas penjelasannya. Kami himbau kepada akhwat, jika ingin bertanya mohon ditulis dan dikumpulkan di sebelah kanan akhwat. Lalu ada satu penanya lagi nih Ustadz. Ada seorang pemuda yang muda pada masanya. Silakan Bapak berdiri Bapak. Masya Allah. Sebutkan namanya, pemuda pada masanya Ustadz. Pemuda. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arlin Ustadz dari Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Pak Arlin Ustadz. Oh Arlin ya, gimana Pak Arlin? Kebetulan saya punya anak masih muda nih Ustadz, kebetulan ikut juga. Oh iya, bapaknya masih muda apalagi anak. Umurnya udah 17 tahun Ustadz anak saya. Menindaklanjuti pertanyaan yang dari awal tadi. Saya ingin menanyakan bagaimana Ustadz Nuzul sewaktu muda dulu gitu. Ustadz Nuzul ini Pak, mohon maaf, Ustadz Nuzul sama saya lebih muda Ustadz Nuzul, ini fakta Ustadz. Ustadz Nuzul sama saya lebih muda Ustadz Nuzul, jadi bukan pemuda dulu, masih muda. Iya kalau... Silakan Pak. Jadi untuk membuat tolok ukur bagi kita anak-anak yang muda gitu kan, misalnya dari sekolah dulu seperti apa Ustadz Nuzul. Kalau membayangkan Nabi Muhammad mungkin agak ini ya buat anak-anak muda. Tapi kan kalau melihat Ustadz Nuzul, ya saya sering menghadiri beberapa kali taklim dari Ustadz Nuzul gitu. Jadi bagaimana pengalaman Ustadz Nuzul sehingga alhamdulillah bisa seperti ini gitu.
Sekian pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saudara Fani, ini menarik Saudara Fani. Tadinya kita akan menunjuk seorang yang bintang tamu tanda kutip. Ternyata sekarang bintang tamunya Ustadz Nuzul sendiri, Fani. Jadi khusus sesinya khusus Ustadz. Yang itu di skip ya, langsung Ustadz aja. Oke, silakan Ustadz. Iya, gimana saya pada waktu muda ya? Berarti saya sudah tua sekarang. Ini pelecehan pertanyaan. Iya, itu yang pertama. Yang kedua, saya rasa tidak ada yang menarik dalam kehidupan saya. Dan mohon maaf saya tidak bisa jawab pertanyaan ini karena pertama, kalau antum tahu betapa banyak dosa-dosa saya, mungkin antum tidak akan bertanya dengan pertanyaan ini. Para ulama salaf mengatakan law kanatid dzunubi dzatir raihah, jika dosa itu beraroma maka tidak ada yang mau duduk di samping saya. Dan saya bukan sosok yang ideal. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, telah ada dalam diri Rasulullah suri tauladan yang baik untuk kalian. Dan mungkin ustadz-ustadz lain seperti misalnya Ustadz Ahmad Zainuddin, Ustadz Syafiq Basalama itu lebih pantas untuk berbicara tentang masalah ini karena dari segi ilmu, dari segi ketakwaan, dari segi pengalaman itu di atas saya dan jauh lebih berpengalaman daripada saya. Oleh karena itu tanpa mengurangi rasa hormat kepada beliau, saya tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Dan bukan hanya tidak bisa, tapi tidak pantas seseorang merasa pantas untuk menjelaskan latar belakangnya sehingga menginspirasi oleh orang. Saya sarankan coba cek ke ustadz-ustadz kita. Saya rasa Ustadz Ahmad Zainuddin pun juga ustadz muda kita, Ustadz Syafiq juga, mungkin Ustadz Badrul Salam hafizahullah, mungkin ustadz-ustadz yang lain lebih bertakwa dan lebih beriman daripada saya. Wallahu ta'ala a'lam. Terutama guru-guru kita Ustadz Abdul Hakim, Ustadz Yazid. Iya. Nah, ada lagi Fani? Ya, mau gimana Akhwat sudah siap bertanya atau mau testimoni dah atau apa? Tapi kasih hadiah dulu tadi Bapak. Oh iya Bapak, mungkin Bapak sudah menikah, mencari pendamping solihah mungkin lagi, mau? Mungkin sudah ada pertanyaan Akhwat? Akhwat? Atau mau satu kali lagi di sini dulu ya? Silakan. Oke, Mas. Kami memiliki teman, dia hijrah dari kampungnya ke suatu ke Jakarta dengan beralasan karena di keluarganya dia selalu dituntun untuk mengejar dunia. Alhamdulillah ikhwah tersebut kena hidayah sampai-sampai dia bersemangat untuk menuntut ilmu syar'i. Namun di keluarga menuntut untuk mengejar dunia, maksudnya pelajaran-pelajaran umum, kuliah-kuliah umum. Namun si ikhwah ini setelah sampai di Jakarta, dia dihamparkan oleh begitu besarnya fitnah dunia. Nah, bagaimana saya nanti menyabarkan saudara saya ini ikhwah tersebut ketika berada, karena dia mengenal bahwa di Jakarta banyaknya kajian daripada di daerahnya, dia hijrah ke daerah Jakarta untuk menuntut ilmu syar'i. Namun ketika setelah sampai di Jakarta di kota ini malah terkena fitnah gitu ya? Iya, dia maksudnya masih sementara bersabar dalam menghadapi fitnah tersebut, fitnah dunia. Inti pertanyaannya apa? Bagaimana saya ini nanti menyabarkan saudara saya yang dimana dia juga hampir terjebak dengan bisnis kayak MLM setelah sampai di sini, Ustaz. Jadi semangat untuk menuntut ilmu syariahnya itu agak berkurang, Ustaz. Oh, jadi kurang lebih gini, Deda. Disuruh pindah ke Jakarta agar ngaji, Ustaz. Tapi pas di Jakarta malah enggak gitu. Malah sibuk dengan dunia gitu ya. Iya, malah menemukan gemerlapnya dunia gitu, Ustaz. Terus bagaimana memberikan nasihat gitu. Iya, karena tujuannya mengembalikan niatnya yang awal gitu, Ustaz. Iya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Ya memang fitnah dunia luar biasa. Dan Nabi mengatakan mal faqra akhsha alaikum, aku tidak khawatir kalian itu hidup miskin, namun yang aku khawatirkan dunia itu dibuka di hadapan kalian, lalu sebagaimana dibuka di hadapan umat-umat sebelum kalian, lalu menguasai kalian sebagaimana menguasai umat-umat sebelum kalian, dan kalian akan hancur binasa. Dan
semua kita di sini baik yang berbicara maupun mendengarkan itu tidak aman dari fitnah dunia, dan kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita sehingga bisa istiqomah untuk tetap berorientasi akhirat. Itu yang pertama. Yang kedua, perlu kita ketahui bahwa zuhud itu adalah amalan hati. Ketika kita meminta agar kita mengingat akhirat, itu bukan berarti kita nggak boleh kaya, bukan berarti kita tidak boleh mempunyai fasilitas. Kita tahu bersama bahwa umat Nabi yang paling zuhud siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar kaya apa tidak? Kaya. Lalu setelah Abu Bakar siapa umat Nabi yang paling zuhud lagi? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab kaya apa tidak? Kaya lagi. Lalu setelah Umar bin Khattab siapa umat Nabi yang paling zuhud? Utsman bin Affan. Ternyata Utsman kaya lagi. Jadi 3 orang paling zuhud dari umat Nabi itu tiga-tiganya kaya. Masya Allah. Jadi ini yang perlu kita camkan. Terkadang orang berpikir zuhud itu tidak boleh memiliki harta, tidak boleh punya rumah yang baik. Bahkan Nabi mengatakan arba'un minas sa'adah, ada 4 hal yang menjadi indikator kebahagiaan. Di antaranya adalah baitul wasi, rumah yang luas, dan mobil yang nyaman. Jadi ini yang harus kita dudukkan dulu, bahwa mainstream orientasi akhirat adalah ketika kita menjadikan dunia di tangan kita dan bukan di dalam hati kita. Ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita menasihati, sampaikan bagaimana hakikat dunia. Nabi SAW bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah, ma saqa kafira syurbata ma." Apabila dunia di sisi Allah itu selevel, senilai dengan salah satu sayap nyamuk, maka Allah tidak akan memberi minum kepada orang-orang kafir. Jadi ketika kita lihat orang kafir itu bisa menikmati dunia, itu berarti dunia tidak ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi betapa hinanya dunia. Saya ingin tanya, sayap nyamuk di Blok M Square dijual harganya berapa? Satu lusin berapa satu lusin? Gak laku, subhanallah. Itu bukan sayap nyamuk, salah satu sayap nyamuk. Jadi nggak ada artinya sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jangan sampai kita lebih memprioritaskan dunia daripada akhirat, bal tu'thirunal hayata dunia. Jangan sampai kita seperti firman Allah, tapi kalian lebih memprioritaskan dunia. Jadi yang kedua, sampaikan bahwa hakikat dunia itu hina di sisi Allah, rendah. Jangan sampai membuat kita berpaling dari akhirat. Lalu yang ketiga, saran saya lihat potensi. Nggak semua orang harus masuk pondok loh. Nggak semua orang atau nggak setiap pemuda harus banting setir masuk ke sebuah ma'had, sebuah pondok, lalu belajar bahasa Arab dan seterusnya. Artinya fokus mempelajari agama secara mendalam. Kita wajib belajar agama, tetapi maksud saya tidak semua orang harus menjadi ustadz, harus menjadi dai. Nabi mengatakan al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'dha. Seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu ibarat satu bangunan, saling melengkapi satu dengan yang lain. Artinya kita harus ada di antara kita yang berperan sebagai batu bata, kan bangunan kata Nabi. Harus ada di antara kita yang berperan sebagai baja ringan. Harus ada di antara kita yang berperan sebagai air. Harus ada di antara kita yang berperan sebagai semen. Karena Nabi mengatakan ibarat sebuah bangunan yang saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Nah, terkadang semangat hijrah lalu langsung banting setir, kemampuan nggak ada, akhirnya drop lagi, akhirnya down lagi, akhirnya males lagi. Jadi kita harus potensi kita di mana? Apakah memang kita menggeluti ilmu agama atau kita fokus ke ilmu dunia kita sebagai sarana kita mencapai akhirat kita? Lalu sampaikan kepada dia bahwa kita hidup di dunia, kata Nabi, kun fid dunya ka'annaka gharib aw abiris sabil. Jadilah Anda di dunia itu seperti orang yang asing atau orang yang sedang musafir, orang yang sedang melakukan perjalanan jauh. Jadi orang yang melakukan perjalanan jauh, dia tidak akan tergiur dengan fasilitas-fasilitas di kota di mana dia singgahi. Kenapa? Karena dia tahu tempat saya bukan di sini. Tempat saya bukan di sini. Dia tidak akan habiskan waktunya di sana, tapi dia akan pulang ke kampung halamannya untuk membangun kembali. Dan kampung halaman kita itu surga, karena awalnya ayah kita Adam alaihissalam ada di mana? Ada di surga. Mungkin seperti itu. Wallahu ta'ala bishawab. Nah, silakan. Kepada akhwat sudah siap pertanyaannya
atau tidak ada pertanyaan sepertinya? Ini tapi kayaknya malah justru menumpuknya di sini, Van. Oke. Atau mau pertanyaan itu dulu? Oke, silakan. Ya, ini nampaknya banyak juga dari akhwat ini. Oke, ini menarik Ustaz, insyaallah Ustaz. Ada 2 pertanyaan mungkin yang akan ditanyakan satu saja dikarenakan waktu dan juga mungkin ada kesempatan-kesempatan yang lain. Assalamualaikum ya Ustaz, pernah ada seseorang yang dalam hidupnya melakukan amalan neraka, namun pada akhir hayatnya dia bertobat dan menghantarkan dirinya ke amalan surga. Ada pula orang yang dalam hidupnya melakukan amalan surga, tapi di akhir hayatnya ia melakukan amalan yang menghantarkan ke neraka. Dan bagaimana kan hal ini? Jadi menyambung dengan foya-foya tadi, saat ketika mudanya mungkin dia foya-foya, tapi ketika dia meninggal di akhir hidupnya tobat tapi nggak ada yang tahu, tapi semua orang mungkin menyalahkan dia adalah ahli maksiat. Gimana nih Ustaz? Iya, hadis yang penanya tanyakan itu hadis yang sahih dari Bukhari. Nabi SAW bersabda, walladzi la ilaha illa ghairu inna ahadakum la ya'mal bi amali ahlil jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu 'alal kitab fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhulaha. Sesungguhnya ada di antara kalian yang akan mengisi waktunya dan hidupnya dengan mengerjakan amalan-amalan ahli surga sampai jarak antara dia dengan surga 1 hasta. Apa maknanya? Di penghujung hidupnya. Fayasbiqu 'alal kitab. Namun kitab Allah mendahulinya dan ia tergelincir mengerjakan amalan ahli neraka di akhir hayatnya tersebut, maka ia dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah. Wa inna ahadakum. Lalu Nabi melanjutkan hadisnya, dan sesungguhnya di antara kalian la ya'mal bi amali ahlin nar. Ada yang mengisi kehidupannya dengan mengerjakan amalan-amalan ahli neraka. Hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'. Sampai jarak antara dia dengan neraka tinggal 1 hasta. Apa artinya? Ini orang udah mau mati gitu loh. Sudah berada di penghujung hidupnya. Fayasbiqu 'alal kitab. Lalu kitab Allah mendahului dia. Dan ia bertobat, berhijrah, lalu mengerjakan amalan ahli surga, fayadkhulaha, maka dia akan masuk ke dalam surga. Nah, bagaimana kita memahami hadis tersebut? Ada 2 penggalan, berarti kan gitu ya, ada 2 penggalan nih. Penggalan yang pertama, orang yang mengisi hidupnya dengan amalan ahli surga, dengan ibadah, dengan zikir, dengan tauhid, dengan sholat, dengan puasa, dengan salawat, tetapi di akhir hayat tergelincir dan masuk api neraka. Penggalan kedua itu sebaliknya 180 derajat berbeda. Apa rahasianya? Adapun rahasia di penggalan pertama, di antaranya adalah terdapat pada riwayat yang lain. Nabi mengatakan fima yabdulin nas. Jadi orang yang mengisi kehidupannya dengan amalan-amalan ahli surga, ternyata itu hanya di hadapan manusia. Hanya di hadapan manusia. Jadi ketika manusia tidak ada, dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dia tidak ikhlas kepada Allah ketika dia beribadah, ketika dia sholat, ketika dia berzikir, ketika dia berpuasa, semua ibadahnya hanya mencari pujian dan pandangan manusia. Maka sebagai hukumannya Allah bongkar kedoknya di akhir hayatnya. Biar pada lihat tuh, kan ada cari pujian manusia kan? Di akhir hayatnya biar manusia tahu seberapa buruknya dia. Oleh karena itu, sekali lagi, orang yang benar-benar mengerjakan amalan ahli surga dengan niat ikhlas, insya Allah tidak terjadi yang seperti ini. Insya Allah tidak terjadi yang seperti dengan syarat apa? Kita harus bertakwa bukan hanya di penampilan kita saja, bukan hanya di kostum kita saja, namun kita harus menjaga takwa itu dari dalam hati kita. Adapun yang kedua, dijelaskan oleh sebagian para ulama seperti Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, ini karena rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang seumur hidupnya mengerjakan kemaksiatan seperti kisah pembunuh 99 plus 1 nyawa itu, hadis Muslim. Kan dia kerjanya ngebunuh orang, mungkin ngebacok orang, nikam orang. Tapi ternyata di akhir hayatnya dia bertobat dan dia berhijrah dan di tengah jalan meninggal dan dia dimasukkan ke dalam surga. Dijelaskan oleh para ulama ketika membicarakan hadis ini. Hadis ini murni karena rahmat dan karunia Allah SWT. Namun ini sangat langka. Kasus seperti ini langka, jarang. Presentasenya nggak besar. Dan kita nggak bisa ambil resiko. Ustadz saya yang ini aja deh. Nggak bisa karena kita tidak tahu. Oleh karena itu saran saya, kalau
dalam masalah dunia kita punya prinsip safety player, kenapa tidak gunakan prinsip ini dalam masalah akhirat? Jadi kalau dalam masalah dunia kita nggak mau ambil resiko, dalam masalah investasi kita nggak mau ambil resiko, kalau dalam masalah muter uang kita nggak mau ambil resiko. Kenapa kita mempertaruhkan akhirat kita dengan harapan masuk ke dalam hadis ini? Ingat, peluangnya sangat kecil. Ini kasus langka kata para ulama. Oleh karena itu safety player lah, rintis dari sekarang dan ikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu akhirnya. Makasih Ustaz, karena kita nggak pernah tahu kapan kita akan. Betul. Baik. Ada Saudara Fani, pertanyaan dari akhwat di antum? Belum, dak, dilanjut aja atau mau testimoni? Kayaknya ke anak semua ini, antum kayak dilewatin. Ini dari akhwat ke sini. Baik, ini Ustaz ada pertanyaan dari akhwat. Ini justru pemudi ini dia sudah mengenal sunnah lebih dahulu daripada orang tuanya, Ustaz. Dan bagaimana caranya kita memberi nasihat kepada orang tua ataupun orang yang lebih tua dari kita, tetapi terkadang orang tua itu merasa digurui ataupun kita selalu dianggap anak kecil, tahu apalah kita segala macam. Terus bagaimana cara menasihati orang tua kita yang sebenarnya itu tidak sesuai dengan syariat? Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang pertama tentu saja doa ya. Kita tahu bagaimana ibunya Abu Hurairah masuk Islam karena doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan remehkan kekuatan doa. Allah berfirman dalam surat Ghafir ayat 60, "Ud'uni astajib lakum." Minta kepada diriku, aku akan kabulkan. Jadi doa seorang anak dengan ketulusan, dengan keikhlasan insya Allah bisa merubah pola pikir dan kemaksiatan atau kekeliruan orang tua. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau orang tua kita nggak ngerti apa-apa dan kita pun juga baru belajar, saran kita bangun hubungan yang baik dengan akhlak yang mulia. Jadi berakhlaklah mulia kepada orang tua. Jadi pendekatannya lebih bermain dengan pendekatan akhlak dibanding pendekatan diskusi. Karena banyak kasus kita udah ngotot ternyata kita juga salah gitu loh. Atau misalnya kita udah ngotot ternyata terjadi masalah khilaf para ulama yang di situ ranah toleransi. Jadi ketika kita tahu ilmu kita belum banyak, maka tunjukkan dengan akhlak. Kan Nabi mengatakan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Ya'la, Nabi mengatakan, "Innakum lan tasa'un nasa bi amwalikum." Kalian tidak bisa meluluhkan hati manusia dengan harta kalian. Walakin yasa'uhum minkum bi husnil khuluqi wa basul wajah. Namun kalian bisa meluluhkan hati manusia dengan akhlak yang mulia dan wajah berseri. Ya sudah, perbaiki itu dulu. Jadi buat pesan kepada orang tua kita bahwa anaknya setelah ngaji itu semakin berbakti, anaknya setelah ngaji itu semakin baik, anaknya setelah ngaji itu semakin taat, anaknya semenjak ngaji itu semakin lembut. Jadi orang tua akan menangkap bahwa pengajian ini berdampak positif bagi keluarga saya. Jadi bukan memecah belah keluarga saya. Dan pesan yang terbaik jangan kita sampaikan dengan bahasa verbal, tapi kita harus buktikan dengan langkah nyata kita. Allah Ta'ala bisa. Akhlak berarti Ustaz ya? Iya. Baru mungkin sekali-sekali berikan buku sehingga kita tidak menggurui, atau kita belikan radio sehingga lalu kita sudah atur radio-radio dakwah yang baik, sehingga biarkan orang tua kita mendengar dari ustadz-ustadz kita yang mumpuni. Karena kan yang jadi masalah, semua kartu kita di tangan orang tua kita gitu loh. Kamu nih guruin orang tua, waktu kami bolos 14 hari yang panggil siapa? Mama kan. Sekarang sok pinter, sok suci dan seterusnya. Ini yang repot. Jadi bandelnya kita orang tua kita udah tahu. Nakalnya kita orang tua kita udah tahu. Saat kita terfitnah dengan dunia orang tua kita tahu. Nah, mungkin agak berat dalam kasus seperti ini. Baik. Terima kasih Ustaz atas jawabannya, jazakallahu khairan. Ini ada pertanyaan dari akhwat juga. Bagaimana kondisi manusia pada yaumul hisab, Ustaz? Apakah saling menuntut? Apakah kita bisa menuntut orang tua, Ustaz? Dikarenakan waktu mudanya tidak dididik dalam ilmu Islam. Iya, terima kasih Joshua. Serem juga ya. Dia sudah visioner sekali. Dia sudah mempersiapkan tuntutan kepada ibunya kayaknya. Iya, enggak ya, mungkin untuk yang lain. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jawabannya ada dalam surat Al-Ma'arij ayat 11. Allah berfirman, "Yubassarunahum yawaddul mujrimun law yaftadi min adzabi yaumi idzim bibani aw sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tuwi." Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketika mereka diperlihatkan neraka,
maka orang-orang yang merasa akan masuk neraka, mereka akan mengatakan apa? Lau yaftadi min adzabi yauma idzim bibani. Mereka berharap, mereka memohon agar anak-anak mereka bisa menjadi tumbal-tumbal mereka. Mereka akan bilang kepada Allah, ya Allah, azab anak saya aja ya Allah, dengan syarat saya selamat. Kalau saya nggak bisa selamat kecuali dengan merelakan anak saya siap, ambil aja, bakar anak saya hidup-hidup. Lalu apa kelanjutannya? Wa sahibatihi wa akhi. Dan dia berharap kalau nggak bisa anaknya, pasangannya. Ya Allah, azab saja suami saya. Suami saya nggak ngingetin saya. Suami saya santai saja, nggak cemburu ketika saya disentuh oleh laki-laki lain. Azab dia. Saya rela dia diazab dengan catatan saya selamat. Subhanallah. Jadi ini yang perlu kita pikirkan. Lalu ya Allah, azab saja kakak saya dan adik saya. Ini gara-gara mereka semua nih. Lalu azab saja seluruh manusia, thumma yunji, agar dia bisa selamat dari siksa api neraka. Hadirin, siksa atau api neraka yang diperlihatkan oleh Allah pada hari kiamat itu bisa menghilangkan naluri seorang ibu. Di dunia, ibu bisa menyatakan lebih baik saya yang mati daripada anak saya yang mati, kan begitu ya? Itu prinsip seorang ibu dan prinsip seorang ayah. Lebih baik, saya pernah dengar seorang ayah yang anaknya kena kanker stadium 4, lebih baik saya yang kena kanker daripada anak saya yang kena kanker. Tapi begitu melihat neraka, belas kasihan hilang. Lebih baik azab anak saya, yang penting saya selamat. Lebih baik azab orang tua saya, asalkan saya bisa keluar dari api neraka tersebut. Oleh karena itu ini yang perlu kita perhatikan jemaah sekalian. Subhanallah, serem sekali Ustaz ya. Masya Allah. Ini mungkin pertanyaan ini ini tidak terasa Ustaz. Sudah sejam setengah lebih ini dan hampir masuk asar ya Ustaz. Belum kasih penutupan Ustaz. Ini kan kita memsetting mainan-mainan ini Ustaz. Bukan kita mempromosikan mainan-mainan di bawah banyak mainan dan disuruh membeli Ustaz. Tapi ini bagian dari foya-foya Ustaz. Ini batasan hobi. Apakah kita pemuda itu bisa menyalurkan hobinya, ataupun membeli mainan itu, batasan beli mainan itu seperti apa? Apakah boleh, yang kita ketahui kan tidak boleh makhluk yang seperti semacam yang wujudnya mirip dengan manusia. Adapun misalkan pesawat ataupun ada tank yang ada di sini, batasan ini apakah ini termasuk foya-foya ataupun boleh, tapi hukumnya seperti apa Ustaz? Iya, terima kasih dan jazakallahu khairan. Hukum asal kita boleh bermain. Sebagaimana Nabi menyemangati Bani Arfidah ketika mereka sedang bermain perang-perangan di Masjid Nabawi. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan lain sebagainya, Nabi mengatakan, il'abu ya Bani Arfidah, lanjutkan permainan kalian wahai Bani Arfidah. Artinya seorang muslim, seorang anak muda yang taat, ia masih bisa menyalurkan hobinya dan masih bisa aktif di sebuah permainan. Namun yang perlu kita catat bahwa permainan itu tidak boleh dalam kategori maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau itu mubah tidak boleh berlebih-lebihan atau melalaikan kita dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu talbisu iblis kepada kita dibuat sibuk terhadap perkara yang mubah, akhirnya kita tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau melalaikan ibadah yang seharusnya bisa kita lakukan. Coba kita lihat bahwa lebih baik investasi mana? Investasi mainan atau investasi akhirat? Nabi mengatakan mana qasad shadaqatun min mal, sedekah itu tidak mengurangi harta. Artinya apa? Tidak mengurangi harta kita di dunia maupun harta kita di akhirat. Karena sedekah, infak, zakat itu adalah investasi akhirat kita. Sudah berapa juta kita berinfak di jalan Allah? Sudah berapa miliar mungkin kita donorkan dana kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita bisa beli mainan atau komik misalnya, cukup ngetren sekarang koleksi komik khususnya yang langka-langka. Dan itu pun juga jadi masalah kalau misalnya komik ada pembahasan khusus. Nah, kenapa kita tidak pikirkan untuk membangun investasi akhirat kita? Wallahu taala alam bisawab. Nah, untuk penutup Ustaz, mungkin ada pesan-pesan untuk para jamaah ataupun bagi kita pribadi dari Ustaz, silakan Ustaz. Iya, akhir kata kaula muda dan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketika kita meminta bahwa masa muda diisi dengan beribadah kepada Allah, sampai-sampai Nabi bersabda dalam hadits riwayat Imam Ahmad, innallaha azza wa jalla la ajab bisyabil ladzi laysat lahu sabwah. Allah itu kagum
Allah kagum. Siapa yang nggak ingin membuat Allah kagum dengan kita? Semua orang ingin orang tuanya bangga dengan kita, orang tuanya kagum dengan kita. Siapa yang nggak senang ketika misalnya RI1 kagum dengan kita? Ini Rabbul Alamin. Ini Rabbul Alamin. Nabi mengatakan sesungguhnya Allah kagum. Kepada siapa? Kepada seorang pemuda yang tidak bisa disetir oleh syahwatnya, yang tidak dikontrol dengan hawa nafsunya. Dia matang dalam berpikir dan dia bijak dalam melangkah. Dia berada di dunia tetapi pola pikirnya, mindsetnya berada pada akhirat. Sekali lagi, kita hidup tidak hanya satu kali, namun kita akan bangkit dan kita akan berada di alam barzakh. Lalu setelah itu kita akan dibangkitkan di alam akhirat. Maka hendaknya kita memikirkan hal tersebut. Dan saya ingatkan bahwa beribadah di waktu muda itu bukan berarti kesengsaraan, itu bukan berarti menyia-nyiakan masa muda, itu bukan berarti nggak gaul, keliru, karena kebahagiaan ada pada ibadah. Saya tutup dengan firman Allah dalam dalam surat An-Nahl ya, ayat 97, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, anak muda atau pemudi, dalam kondisi beriman kepada Allah, maka kami akan berikan dan anugerahkan kehidupan yang bahagia. Allah menjelaskan bahwa kebahagiaan ada pada amal soleh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Allah tidak pernah mengatakan dengan clubbing hati menjadi tenang, dengan menegak wine atau whisky hati menjadi tenang, dengan ngedrugs hati menjadi tenang, dengan nongkrong-nongkrong hati menjadi tenang. Allah yang memiliki hati kita. Inna quluba bani Adam baina isbi'aini min asabi rahman. Sesungguhnya hati manusia ada di antara dua jemari Allah. Mengatakan bahwa ketenangan ada pada saat kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pada saat kita korbankan waktu muda kita untuk beribadah, itu bukan keterpurukan, tapi itu sebuah kebahagiaan. Allah taala misawab. Masya Allah, terima kasih Ustadz atas petua-petua dan banyak sekali faedah-faedah yang kita